Pemirsa, tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan di Rumah Pergerakan Gria Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat. Para tokoh ini berharap pemerintah mendengar dan mengkaji 17+8 tuntutan rakyat. Mbak Alisa, Pak Lukman Hakim Saifuddin, Romo Setio, dan juga tokoh nasional yang hadir dalam pernyataan ini diantaranya Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Alisa Kotran Nada Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmojo, Romo Frans Magni Suseno, Pendeta Gomar Gultom, Romo Agustinus Setiowibowo, Lukman Hakim Saifuddin, Eri Riana Harja Pamekas, Laude Muhammad Syarif, dan Eri Seda. Para tokoh bergantian menyampaikan pandangannya masing-masing terkait apa yang terjadi di tanah air. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pandangan menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta mendengar gagasan, pemikiran dari tokoh bangsa. Yang kedua, tadi sampaikan penting sekali sistem dan orang. Seperti boleh saya sampaikan. Apa yang akhirnya kemarahan, kekecewaan, frustrasi masyarakat meledak. Mulai barangkali dari Pati sampai akhirnya di banyak kota besar di Indonesia. Kelihatan bertahun-tahun masyarakat mengalami frustrasi. Melihat bahwa Indonesia itu sepertinya milik mereka yang di atas, yang memperkaya diri tanpa malu-malu, menambah fasilitas, dan masyarakat sendiri susah. Dan itu meledak, dan itu sangat berbahaya. Karena itu tentu berarti orang juga akan berpikir, sudah 80 tahun merdeka, kok masih seperti itu. Jadi itu sangat penting kita semua mendengarkan suara rakyat yang kelihatan di dalam segala macam demonstrasi. Persoalannya itu bukan persoalan beberapa hari ini saja. Betul, perintah untuk bertindak tegas kepada para pencoleng, kepada para penunggang itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan keadilan ekonomi, keadilan kesejahteraan, dan semuanya itu segera diwujudkan. Kalau tidak, oksigennya makin lama menghadapi revisi rencana undang-undang TNI. Kalau masih ingat, terakhir adalah yang keempat ketika proklamasi kemerdekaan memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini adalah yang kelima. Mengapa kami dari Gerakan Nurani Bangsa merasa perlu menyampaikan pesan-pesan kebangsaan? Tentu saudara-saudara sekalian bisa memaklumi perkembangan terakhir situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan kita, yang di mata kami ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Nilai-nilai kemanusiaan yang diingkari, yang disimpangi, tindakan kekerasan yang sama-sama kita ketahui bersama, aksi-aksi yang lalu kemudian disikapi secara represif. Media sosial tengah ramai dengan tren foto profil Brave Pink, Hero Green. Bukan tanpa alasan, kedua warna ini merupakan wujud solidaritas, perlawanan, dan harapan yang lahir dari gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Pengguna media sosial tengah ramai menggunakan tren foto berwarna Brave Pink dan Hero Green. Kedua warna ini menjadi bagian gerakan solidaritas dan aspirasi rakyat Indonesia menghadapi berbagai isu politik terkini. Di balik dua warna itu tersimpan dua cerita heroik yang menjadi pemantik kanvas perlawanan damai generasi digital Indonesia. Brave Pink menjadi penghormatan Ibu Ana yang fotonya viral mengenakan daster dan jilbab pink berdiri di hadapan barikade aparat saat demonstrasi. Ia menjadi simbol keberanian rakyat.
Sementara Hero Green menjadi simbol duka sekaligus penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan yang meninggal di tengah kericuhan saat unjuk rasa terjadi. Warna hijaunya kini menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Gebrakan ini dengan cepat berkembang dan menghiasi media sosial para tokoh publik. Semua serempak mengenakan warna pink dan hijau sebagai pernyataan sikap seolah cara mereka berkata, kami melihat, kami mendengar, dan kami berdiri bersama. Ratusan pelajar yang terlibat aksi anarkis ditangkap polisi di Grobogan, Jawa Tengah dikembalikan ke orang tua. Isak tangis orang tua pecah saat tiba di Polres. Cari. Tangis para orang tua pelajar ini pecah ketika melihat anaknya sedang duduk di dalam ruang Polres Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan siswa yang sedang berdiri di lapangan ini juga langsung memeluk anaknya sambil menangis terisak-isak. Para pelajar pun tak kuasa menahan tangis akibat kesalahan yang telah ia lakukan. Sebanyak 138 pelajar, baik dari SMP maupun SMA di Grobogan, Jawa Tengah, tertangkap polisi setelah ikut dalam aksi anarkis pada Sabtu lalu. Dalam aksi anarkis ini, para pelajar telah merusak gedung DPRD, Klinik Bayangkara, serta Polsek Purwodadi di Grobogan, Jawa Tengah. Alhamdulillah terbimbing bagus. Papanya juga, iya untuk pembelajaran. Papanya juga terima karena juga orang angkatan mau tahu struktur dinamisnya, mau tahu karena anak nakal perlu bimbingan binaan. Pak polisinya hebat, bijak. Selama menginap di Polres Grobogan, Jawa Tengah, 138 pelajar ini diberikan pembinaan dan efek jerak. Bahwa hari ini telah dipulangkan jumlah 138 anak, ya, kita serahkan kepada orang tuanya. Tadi sudah kita saksikan bersama, didampingi dengan pihak sekolahan, kemudian juga ada Kemenak yang sudah memberikan suatu arahan-arahan dengan tujuan anak ini supaya bisa fokus belajar, kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik, dan ada pembinaan-pembinaan baik itu dari orang tuanya maupun dari pihak sekolah. Sementara itu, 3 remaja yang kedapatan membawa bom molotov masih ditahan di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Komplek Parlemen Jakarta. Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Wakil Ketua DPR Sufmindasko Ahmad Saan Mustopa dan Cucun Samsurijal menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR, serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera. Harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada anggota-anggota sehingga tidak harus selalu suara fraksi. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan mencari jalan keluar bersama mahasiswa. DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkatnya.
Selain berjanji akan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa, pihak DPR juga meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan kinerja mereka selama bertugas sebagai wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait sidang etik anggota Brimo penabrak Afan, sudah ada jurnalis iNews Salam Pulungan di Mabes Polri. Salam, ada informasi terbaru apa dari sidang etik hari ini? Ya, Deta dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri terkait dengan meninggalnya Afan Kurniawan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu ini masih berlangsung di gedung TNC Mabes Polri Jakarta, di mana adapun yang diperiksa ataupun juga menjalani sidang pada hari ini adalah Bribka Rohmat, yang tidak lain ini merupakan supir atau pengemudi kendaraan taktis, di mana untuk Bribka Rohmat sendiri ini diduga melakukan pelanggaran etik dalam kategori berat. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Deta dan juga pemirsa, bahwa dari pihak Divisi Propam Polri juga mengajak dari pengawas eksternal, begitu, mulai dari Kompolnas dan juga Komnas HAM yang tadi juga sudah disebut oleh Komisioner Kompolnas, yakni Khairul Anam, yang tadi menyebut bahwa untuk materi persidangan kali ini yang didalami adalah terkait dengan konstruksi perkara secara menyeluruh, di mana nantinya akan dipastikan apakah dari Bribka Rohmat sendiri ini menyadari atau tidak ketika melindas Afan Kurniawan. Kemudian juga nantinya akan didalami terkait dengan komunikasi yang dijalin antara Bribka Rohmat dengan komandannya, yang tidak lain ini merupakan Kompol Kosmas, di mana nantinya kedua komunikasi tersebut ini akan digali lebih lanjut untuk nantinya kita bisa mengetahui bagaimana antara hasil komunikasi yang dijalin keduanya maupun juga dari mengelaborasi lebih lanjut, begitu, bagaimana nantinya untuk konstruksi perkara ini bisa duduk, bisa juga kita elaborasi lebih lanjut, begitu, bagaimana komunikasi yang dijalin antara kedua, antara Bribka Rohmat maupun juga dari Kompol Kosmas sendiri. Dan dapat kami informasikan juga bahwa nantinya untuk sidang kode etik ini akan dijalani secara menyeluruh, begitu, artinya untuk hasilnya untuk dari Bribka Rohmat sendiri akan diputuskan juga pada hari ini. Bagaimana nantinya juga kita akan mengetahui secara lebih lanjut apakah nantinya untuk nasib dari Bribka Rohmat sendiri akan sama seperti Kompol Kosmas yang sudah dijatuhi PTDH pada hari kemarin atau pemberhentian tidak dengan hormat. Nantinya kita akan mengetahui juga lebih lanjut bagaimana hasil dari persidangan kode etik yang digelar pada hari ini. Deta. Baik. Terima kasih, Salam, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ini kembali digelar sidang kode etik anggota Brimo penabrak ojol Afan Kurniawan. Sidang dilakukan terhadap Basat Brimo Polda Metro Jaya Bribka Rohmat yang merupakan pengemudi mobil rantis penabrak Afan. Kompolnas berharap dalam sidang bisa diketahui kronologi kejadian dari sudut pandang pengemudi. Harapan kami memang bisa didalami lagi terkait kenapa itu mobil meninggalkan rombongannya, terus sampai pada titik peristiwanya kenapa tetap melaju dan kenapa terus sampai ke markas. Lah itu semoga ini bisa terurai, karena kemarin sudah terurai sebenarnya. Tapi kan komandan sama sopir ini gimana, terkait juga soal komunikasi dan sebagainya. Sehingga ini tidak hanya bisa menghadirkan keadilan bagi keluarga korban, tapi juga bisa menghadirkan informasi seterang-terangnya. Peristiwa ini kita dudukkan kayak apa. Semoga juga membandingkan dengan video-video yang beredar, karena itu kan penting untuk posisi sopir, ya kan? Apakah dia bisa melihat almarhum ataukah tidak? Nah, semoga ini nanti akan didalami. Terus bagaimana situasi di dalam, khususnya psikologi dia ketika menghadapi peristiwa tersebut, ya, keramaian, terus ada almarhum yang ada di depan, yang melihat ataukah tidak, terus ketika itu situasinya kayak apa lah, itu semoga nanti bisa didalami, karena itu koin.
Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES, Iko Julian Junior, meninggal dunia. Polisi sebut korban meninggal kecelakaan, namun keluarga menemukan kejanggalan luka di tubuh korban. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang di Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga dan kerabat terlihat berdatangan ke rumah almarhum. Meski polisi menyatakan Iko Julian Junior meninggal karena kecelakaan, kuasa hukum korban menemukan kejanggalan. Keluarga menemukan adanya sejumlah luka di tubuh korban. Informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di limpahnya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Iko sebelumnya berpamitan kepada ibunya pergi ke kampus Sabtu sore. Namun Iko malah diantar personel Brimob dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi Minggu siang. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi atas kematian mahasiswa UNES yang meninggal usai ikut aksi demonstrasi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengungkap Iko Julian Junior tewas akibat kecelakaan di Jalan Veteran Semarang Sabtu dini hari. Pada tanggal 31 dini hari di Jalan Veteran kurang lebih pukul 03:05 telah terjadi laka lantas di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah, dan berakibat luka berat dan luka ringan. Yang kemudian sesaat setelah peristiwa tersebut, anggota yang di lapangan membawa para korban kecelakaan lalu lintas ini ke Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan. Kompol Kosmas Kajugae, penabrak pengemudi ojek online Alvan Kurniawan, diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Mendengar putusan ini, Kompol Kosmas menangis di ruang sidang. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugae mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Alvan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Alvan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral,
Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai dipecat dengan tidak hormat, Kompol Kosmas tidak bisa menahan tangisannya. Dan berikut pernyataan lengkap Kompol Kosmas dalam sidang kode etik yang digelar kemarin. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dengan kejadian atau peristiwa, bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Setelah kejadian video viral, kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga. Tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas. Totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa. Menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Ketua Sidang yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kejugai terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam, Kompol Kosmas masih berpikir untuk mengajukan banding. Terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Sejumlah anak di bawah umur ditangkap saat unjuk rasa pekan lalu dari berbagai daerah. Apa yang sebenarnya terjadi hingga anak-anak ini ikut unjuk rasa? Apakah mereka ini benar-benar kritis atau hanya FOMO belaka? Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan psikolog Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang. Mbak Cassandra, ini terkait dengan banyaknya anak di bawah umur yang ikut terlibat dalam aksi demo. Sebenarnya apa pemantik bagi anak di bawah umur ini berani ikut aksi massa yang cukup besar? Baik, pada dasarnya sebenarnya kan kita bicara tentang perilaku agresif dan juga kekerasan ya. Nah, patut diduga anak-anak ini tentu saja harus ada pemeriksaan terlebih dahulu terhadap mereka untuk memastikan kira-kira apa faktor penyebabnya. Yang jelas dari sekian banyak di seluruh Indonesia yang ditangkap tersebut, tentu ada sebagian yang sudah dilepaskan karena artinya mungkin keterlibatannya tidak banyak, sementara yang memang mungkin ada kemungkinan untuk ditahan itu jumlahnya tidak banyak. Nah, yang jelas penyebab mereka bisa terlibat itu yang pertama mungkin ada karena ada faktor genetik, lalu kemudian ada faktor pola asuh, kemudian ada faktor sosial dan lingkungan di mana mungkin mereka terbiasa atau melihat atau mengalami adanya kekerasan, atau juga terbiasa dengan adanya konten-konten kekerasan. Nah, terutama di dalamnya adalah dalam situasi kemarin ketika demo tersebut bisa saja ketika anak-anak ini berada di dalam situasi yang memang mereka diajak, terajak, atau terbawa, atau memang secara tidak sengaja berada di lokasi. Nah, itu yang alasannya mengapa tentu harus ada pemeriksaan yang begitu mendalam untuk bisa mengetahui seberapa jauh dan apa penyebabnya dan mengapa mereka bisa terlibat di dalam perilaku kekerasan ini, terutama di dalamnya adalah ketika mereka juga terlibat di dalam situasi penjarahan. Jadi kemarin ada beberapa, memang kita juga lihat banyak di beberapa video amatir begitu ya, ketika ada anak-anak yang juga berada di lokasi saat penjarahan. Kalau kita lihat dari rangkaian aksi massa dari tanggal 25 hingga hari ini dengan keterlibatan anak-anak ini tuh apakah ada yang menggerakkan atau mereka itu seperti FOMO aja gitu, ingin melihat secara langsung kehebohan yang tersirat di sosial media juga? Nah, itu alasannya bahwa pada setiap anak ini pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang harus kita bedakan ya. Ada yang tadi saya disebutkan mungkin karena memang FOMO, ada yang terajak, ada yang diajak, ada yang ingin ikut sendiri, ada yang kemudian sudah mungkin terprovokasi dengan mempersiapkan berbagai bentuk yang mungkin akhirnya bisa dijadi sebagai alat dari kekerasan itu sendiri. Misalnya ada yang mungkin bawa sesuatu yang bisa dilemparkan atau sesuatu yang mungkin bisa melukai orang lain. Nah, itu yang justru harus diperhatikan karena pada dasarnya tentu kita berharap bahwa anak-anak ini mendapat perlindungan ya, terutama negara juga harus menjamin, masyarakat juga harus memastikan bahwa anak-anak itu tidak dilibatkan di dalam aksi seperti ini. Apalagi yang sampai berujung kepada anarkis atau sampai penjarahan dan tentu saja akan mempengaruhi proses tumbuh kembang mereka. Baik, nah tentunya penanganan anak di bawah umur ini kan berbeda dengan penanganan yang dewasa seperti kita ini. Lantas edukasi apa yang harus disampaikan kepada anak-anak generasi sekarang, terutama yang sudah melek teknologi dan informasi terkait dengan adanya aksi unjuk rasa ini? Baik, yang jelas tentu kita harus melakukan program intervensi tersebut atau sosialisasi dan edukasi ini juga menyasar kepada keempat model atau faktor-faktor yang bisa jadi penyebab dari perilaku kekerasan pada anak. Jadi yang pertama adalah faktor genetik ini. Jadi tentu orang tua ini sendiri juga harus dikasih tahu, seluruh masyarakat Indonesia yang punya anak tentu harus punya pengetahuan yang mendalam terhadap kemungkinan adanya faktor genetik itu menurun. Jadi bagaimana orang tua, ayah dan ibu itu bisa menjadi figur sentral yang mengarahkan, lalu kemudian membuat anaknya juga ikut bisa punya perilaku kekerasan. Jadi bagaimana kemudian mereka mencontoh jadi pola asuh yang berikutnya. Kemudian psikodinamika adalah bagaimana menjaga supaya anak-anak ini bebas dari berbagai konten, baik mengalami secara langsung ataupun kemudian melihat di sekitarnya, atau juga melalui konten media, baik itu game, lalu kemudian media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini tentu harus dijaga agar anak-anak ini tidak terpicu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika ada situasi yang seperti ini, tentu penting sekali untuk ada edukasi-edukasi. Terutama ketika anak banyak bertanya di sekeliling kita. Nah, jangan sampai orang tua pun juga ikut menanamkan faktor yang sifatnya kebencian atau permusuhan terhadap
salah satu pihak dalam hal ini yang kemarin ini memang situasinya akan sangat sulit gitu ya, bahwa ada situasi yang mendahului, lalu kemudian situasi dari pemerintah, kemudian ada situasi yang lain. Nah, tentu orang tua harus berperan penting. Nah, bagaimana ke depannya tentu harus ada perlindungan terhadap anak, terutama psikoedukasi yang mendalam kepada keluarga, kepada di sekolah juga, dan juga di masyarakat. Kalau pembatasan penggunaan sosmed, apakah cukup efektif melihat kondisi seperti ini? Baik, itu alasannya kemarin memang ada kesempatan bagaimana TikTok Live itu kemudian di-ban gitu ya, diberhentikan oleh pihak TikTok gitu, karena memang pengaruh penyebaran konten-konten kekerasan itu sangat-sangat berbahaya dan sangat mudah untuk memicu emosi gitu ya. Nah, persoalannya adalah apapun yang ada di media sosial itu tentu saja kita bisa berharap ada yang fakta, tetapi ada juga yang sudah mengandung bumbu-bumbu provokasi dan hoax atau bahkan unsur kebencian gitu ya. Ada jangan sampai orang-orang tertentu yang memang pada dasarnya mudah dipengaruhi akan langsung mengambil tindakan secara pendek akal begitu ya, lalu bukan tidak mungkin juga akhirnya mereka justru mudah sekali terpicu kepada tadi ya, ketika ada suara misalnya yang bakar atau pukul atau jadi itu mereka semakin mudah untuk melakukan perilaku anarkis dan kekerasan sampai kriminalitas. Baik. Terima kasih Mbak Cassandra atas sharingnya, dan ini di sini perlu adanya peran orang tua yang begitu kuat dalam mencegah anak-anak di bawah umur untuk bisa terlibat dalam aksi anarkis. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo mengklaim aparat sudah mengantongi indikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi di sejumlah lokasi. Presiden pun menegaskan tak akan mundur untuk membela rakyat. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka, demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat penegak hukum membedakan antara pendemo dan perusuh dalam penindakan. Hal ini penting untuk proses penegakan hukum. Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh. Itu harus tegas. Mana yang masuk kategori pengunjuk rasa dan mana yang masuk kategori perusuh. Pembeda ini penting karena hari ini kami mendapatkan informasi bahwa beberapa para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di institusi kepolisian. Treatment atau penegakan hukum juga harus dibedakan. Bagi mereka yang demonstran atau pengunjuk rasa harus dibedakan dengan bagi mereka yang perusuh atau. Polda Sulawesi Selatan menangkap 11 tersangka pengerusakan dan pembakaran di kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tersebut diduga terlibat pembakaran, pengerusakan, dan mengambil barang milik negara saat aksi unjuk rasa pada tanggal 29 Agustus lalu. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Lapor Polri pasca pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam aksi demo yang berujung ricuh Jumat lalu.
Di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap sedikitnya 11 orang terduga pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ini diketahui adalah mahasiswa dan warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Dari 11 orang yang ditangkap, 8 orang diduga merupakan pelaku pembakaran dan pengerusakan di DPRD Kota Makassar, sementara 3 orang lainnya beraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya untuk mengungkap motif kejadian dan mencari barang-barang milik negara yang sempat diambil oleh pelaku. Ada berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya, 363, ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan, ya, pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini ancaman hukumannya adalah seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Agustus lalu berujung pada pembakaran gedung DPRD dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pembakaran rumah Uya Kuya, polisi menangkap 18 orang. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya terbukti menyerang petugas. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku penjarahan rumah Surya Utama alias Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat laporan masyarakat dan penelusuran lewat video amatir, polisi mengamankan 18 orang pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan, dari 18 orang tersebut 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dari ke-10 orang tersangka, 4 orang terbukti menyerang petugas, sementara 6 lainnya terbukti melakukan penjarahan. Hingga kini polisi belum menunjukkan identitas para pelaku, termasuk motif penjarahan dan penyerangan petugas. Sabtu malam 30 Agustus, ratusan orang menggeruduk rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat video amatir yang beredar, masa menjarah barang-barang yang ada di rumah Uya Kuya. Kini rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN itu sudah dipagari seng dan tidak bisa dimasuki warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya mengajukan restoratif justice terhadap salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pertimbangan Uya karena pelaku penjarahan adalah seorang wanita. Uya Kuya bersama istri mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara pada Rabu sore. Suami istri ini mendatangi unit PPA Polres Jaktim untuk bertemu salah seorang pelaku penjarahan. Uya mengajukan restoratif justice terhadap pelaku yang telah mengambil AC dari rumahnya. Pelaku adalah seorang perempuan dan mengaku hanya mengambil barang rongsokan dari depan rumah Uya. Menurut Uya Kuya, keputusan itu diambil atas dasar kemanusiaan terhadap pelaku. Kondisi ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Polisi telah menangkap belasan orang yang diduga pelaku penjarahan rumah artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif ini saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Hingga kini, kasus penjarahan masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, kucing-kucing milik artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif Surya Utama atau Uya Kuya satu persatu sudah dikembalikan. Salah satu kucing yang sempat terdampak saat penjarahan kini dirawat di Puskesmas Hewan Jakarta. Seekor kucing jantan milik anggota DPR nonaktif dari fraksi PAN, Uya Kuya, kini dirawat di Puskesmas Hewan Ragunan, Jakarta. Setelah pengambilan sampel darah dan pemeriksaan kesehatan, dokter mengatakan kucing dalam kondisi stres dan kini dalam proses pemulihan. Sehubungan dengan kasus kemarin, memang kita diminta Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan kucing tersebut. Saat ini kucing tersebut sudah ada di Puskeswan dengan jumlah 1 ekor.
dan alhamdulillah sudah kita periksa kesehatannya, nanti akan kita bisa lihat hasilnya, akan kita bisa. Oreo sudah bersama kita, alhamdulillah. Kamu udah balik sayang. Nanti besok mandi ya. Oreo sudah kembali bersama kita. Dari laman media sosialnya, Uya membagikan momen saat ia kembali menemukan satu persatu kucing miliknya setelah peristiwa penjarahan. Uya menyatakan akan segera mengurus kucing-kucing yang kembali dan memulihkan kesehatan mereka. Namun demikian masih ada beberapa kucing yang belum ia dapatkan. Saat penjarahan rumah pada 31 Agustus lalu, Uya kehilangan banyak kucing. Uya memiliki sekitar 50 kucing dari berbagai ras senilai 2,5 miliar rupiah. Kucing-kucing ini sebagian besar diadopsi dari luar negeri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di sisi lain, usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Pemirsa, polisi menangkap 7 orang dalam kerusuhan dan penjarahan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dari 7 tersangka, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Polisi menangkap 7 orang pelaku kerusuhan dan perusakan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ironisnya, 6 dari 7 pelaku penyerangan merupakan anak di bawah umur, sedangkan 1 pelaku lain yang merupakan orang dewasa. Polisi menyita barang bukti di antaranya batu dan potongan kayu. Polisi menyebut para perusuh ini terbukti meminum alkohol dan mengonsumsi obat benzodiazepam saat beraksi. Orang dewasa atas nama MRA yang ada di belakang, kemudian 6 masih anak-anak di bawah umur ya. Itu yang tanggal 30. Yang tanggal 29, kasus ini ada 2 orang yang sudah kami naikkan ke penyidikan dan kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Saat ini proses masih berjalan terus. 7 pelaku penyerangan markas Polda Jawa Tengah terancam pidana antara 1 hingga 7 tahun penjara. Polisi menambahkan para pelaku terprovokasi untuk ikut aksi melalui media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah akan fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement.
Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjanji akan mengembalikan mobil mewah miliknya dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Bahkan Noel juga mengakui perbuatannya dan akan mendukung upaya apapun yang dilakukan KPK. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali diperiksa oleh KPK pada Selasa 2 September 2025. Noel diperiksa selama 4 jam seputar pengembalian mobil yang diperoleh dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Tidak hanya itu, Noel juga mengaku bersalah kepada penyidik serta mendukung segala upaya yang dilakukan KPK. Bahkan KPK juga menghormati sikap Noel yang mau mengakui kesalahannya. Ya, soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya. Oh ya. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang habis OTT? Enggak, kita ngumpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada angkutan. Manuel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan pembuatan sertifikat K3 terhadap beberapa perusahaan. KPK menyebut Noel mengetahui praktik pemerasan tersebut namun membiarkan dan menerima sejumlah dana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim penuhi panggilan Kejaksaan Agung di Jakarta pagi tadi. Kedatangan Nadiem terkait korupsi pengadaan Chromebook di kementerian yang ia pimpin sebelumnya. Nadiem tiba di Gedung Pidana Khusus Kejagung pukul 9 pagi. Kedatangan Nadiem didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris beserta tim kuasa hukum lainnya. Sebelumnya Kejagung menetapkan 4 tersangka yang diduga mengarahkan pengadaan laptop ke produk tertentu, yakni Chromebook. Produk Chromebook adalah bagian dari Google. Dan menurut jaksa, pemilihan Chromebook dilakukan sebelum proses pengadaan dilakukan. Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenai profesi guru kembali menjadi sorotan. Tak lama usai pernyataannya, Menak langsung meminta maaf. Nasaruddin menegaskan tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Inilah permintaan maaf Menteri Agama Nasaruddin Umar usai potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam pernyataan sebelumnya, Nasaruddin mengaitkan guru dengan pedagang. Menak menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Pernyataan ini disampaikan Menak dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia.
bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi untuk 227.147 guru non-PNS. Jika sebelumnya mereka memperoleh 1,5 juta rupiah per bulan, kini bertambah 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita itu. Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI melantik Rusdi Masih Mapasesu menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni yang kini status anggotanya dinonaktifkan. Pelantikan Rusdi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko di ruang Komisi 3 DPR. Pelantikan digelar usai pimpinan DPR menerima surat dari fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya Ahmad Sahroni resmi dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI oleh fraksi Partai Nasdem. Ahmad Sahroni sebelumnya dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR dan sudah dinonaktifkan status keanggotaannya menyusul desakan publik lewat gelombang aksi unjuk rasa 25 hingga 31 Agustus lalu. Oleh quorum sebagaimana puluhan kios UMKM di kawasan distrik Blok M sepi ditinggalkan oleh pedagang karena naiknya harga sewa. Menanggapi kenaikan harga sewa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi keringanan biaya kepada pedagang yang terdampak. Sejumlah pedagang UMKM ramai-ramai menutup gerai dan meninggalkan distrik Blok M di Jakarta Selatan. Video pedagang membongkar kiosnya viral di media sosial. Para pedagang kecewa karena tingginya harga sewa kios di distrik Blok M tersebut. Hal ini memaksa pedagang tak sanggup lagi berjualan. Suasana di kawasan distrik Blok M pun sepi. Mereka yang bertahan pun sepi pengunjung.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut ada kerjasama antara pedagang dengan pengelola kios yakni pihak MRT. Namun tarif yang dipatok ternyata melebihi aturan batas tarif. Yang pertama untuk pedagang Blok M, memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur di rute MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Pramono juga telah berdiskusi dengan PT MRT Jakarta untuk memberikan tempat di Blok M Hub dan menggratiskan sewa selama 2 bulan bagi pedagang yang mau pindah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Gubernur menegaskan UMKM harus menjadi prioritas ekonomi di Jakarta saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimana situasi terkini di distrik Blok M yang ditinggalkan pedagang? Kita tanyakan langsung ke jurnalis iNews Anissa Rizkia di sana. Anissa, apa pedagang masih menutup gerai mereka sebagai bentuk protes? Ya Sabrina dan juga pemirsa, hari ini pantauan di distrik Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan terpantau sudah mulai ditinggalkan oleh para pemilik toko, di mana ada sekitar 91 ruko yang saat ini masih bertahan, hanya tinggal 57 ruko saja. Dan kalau saya bisa gambarkan begitu ya dari pantauan kami, ini merupakan tempat pusat kuliner begitu, tapi hanya tinggal saya bisa katakan puluhan gerai yang bertahan dan memilih untuk pindah ke Blok M Hub, yaitu karena adanya kompensasi yang diberikan oleh Gubernur Jakarta kepada para pemilik kios. Nah, saya akan langsung menanyakan mengenai harga sewa yang diberikan ke salah satu pengelola di sini. Bisa diperkenalkan dengan Kak siapa? Aku Zian Fahira. Nah, Kak Zian Fahira, untuk harga sewa saat ini di tempat kakak bekerja, apakah ada kenaikan yang cukup signifikan juga? Kalau itu sih aku kurang tahu ya Kak. Kalau kenaikan, kalau mungkin toko lain udah tahu kali ya dari isu-isu dari orang-orang, katanya kalau toko lain itu ada yang 7,5 per bulan, ada 15 juta per bulan yang aku dengar ya Kak. Soalnya kalau toko kita sih, kalau aku ownernya nggak tahu ya, soalnya orangnya nggak ada kesampaian aku juga sih. Gitu. Alasannya kenapa masih bertahan di sini padahal kalau melihat ini banyak sekali kios yang tutup? Alasannya ini sih Kak, karena ini tempat distrik Blok M ya yang udah terkenal dari dulunya karena makanan viral, terus juga akses buat jalan orang lewat sering itu kayak mempermudah untuk kita, oh di sini aja nih kulineran yang ini apa sih orang penasaran gitu juga. Terus kita bertahan di sini karena ini sih tahu Kak, ini live ya? Sorry Kak, bentar. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Kakak jelaskan bahwa masih tetap bertahan di sini, tapi ada informasi yang diberikan dari bos ataupun pimpinan begitu mengenai apakah nantinya akan ada pemindahan kios menuju ke Blok M Hub karena di sana digratiskan sewanya selama 2 bulan. Kita sih kemungkinan tetap di sini, tapi ada kemungkinan juga kita nggak nutup tapi pindahnya kalau harga ini udah turun gitu Kak. Kalau misalkan harganya ini udah turun ya tetap di sini. Kalau misalkan enggak, kita kemungkinan juga pindah, tapi nggak tahu pindahnya mau kemana gitu sih. Ada imbasnya nggak sih Mbak dari sepinya distrik Blok M ini dengan omset penjualan? Kalau imbas sih nggak ada sih Kak ya, kayak karena stabil aja kalau aku mah ya, karena ngerasanya kayak di sini orang banyak banget lewat, terus juga rame terus, dan taunya dari TikTok juga ini makanan viral ada di sini jadi pada tetap tahu sih. Harapannya ini melihat kondisi dari banyak toko yang sudah memilih untuk tutup dan pindah begitu Mbak, apa dari Mbak sebagai karyawan pemerintah supaya apa ya Kak?
Kurang tahu, aku nggak bisa kebijakan lebih rame, terus juga tempat strategisnya lebih strategis lagi gitu Kak, maksudnya. Terus juga orang lalu lalang juga kayak enak untuk nggak terlalu jauh, dan taunya kan di sini aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jian Fahira atas waktunya. Itu tadi pemirsa salah satu karyawan dari salah satu kios menjual makanan yang ada di distrik Blok M, dan memang situasinya kalau dilihat ini masih dikunjungi oleh beberapa orang begitu, mereka hendak menuju ke halte ataupun para pejalan kaki yang ingin melintas di area Jakarta Selatan, tepatnya di Kebayoran Baru. Begitu Sabrina, laporan sementara dari Jakarta Selatan, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari kawasan Blok M Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Xi Jinping untuk menghadiri parade militer hari ulang tahun ke-80 Cina. Dalam lawatan singkatnya, Presiden Prabowo tetap memantau kondisi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cina untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping. Dalam rangka HUT ke-80 negeri tirai bambu tersebut, Prabowo hadir bersama dengan 25 undangan setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan lainnya. Sebelum acara, pemimpin negara yang hadir berfoto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto berdiri bersama Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Korea Utara Kim Jong-un, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menyaksikan parade militer. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Usai lawatan singkatnya, Presiden Prabowo pun tiba di tanah air pada Rabu malam. Presiden Prabowo mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Meski bertolak ke Cina selama 8 jam, namun Presiden Prabowo tetap memantau kondisi di Indonesia untuk memastikan situasi kondusif. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, aktivis kemanusiaan yang akan menembus blokade Gaza mengikuti pelatihan pelayaran di Tunisia. Rencananya para aktivis akan berlayar melewati Laut Mediterania. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida di Gaza. Ratusan aktivis kemanusiaan untuk Palestina mengikuti pelatihan khusus sebelum menembus blokade Gaza. Dilaksanakan di Gedung General Union of Tunisia Worker, acara ini diikuti peserta dari 44 negara. Menurut influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Ciki Pauzi, pelatihan ini penting diikuti mengingat sulitnya perjalanan laut untuk menembus Gaza. Kita diberi pemantapan materi terkait hal-hal yang harus sudah bisa kita kuasai, kita lakukan ketika hal-hal tersebut terjadi di pelayaran. Para aktivis nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania. 72 unit kapal disiapkan untuk mengantar para aktivis. Melalui Indonesia Global Fish Convoy atau IGPC, donatur dari Indonesia menyumbangkan 5 kapal, diantaranya kapal Diponegoro, kapal Hasanuddin, kapal Soekarno, kapal Pati Unus, dan kapal Malayahati. Tempat inilah merupakan salah satu camp pelatihan khusus bagi para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy untuk melakukan misi pelayaran menembus blokade Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Militer Israel menargetkan serangan ke sejumlah ambulans yang terparkir di klinik Al-Sheikh Radwan di kota Gaza. Sejumlah ambulans terbakar pasca serangan udara pesawat tanpa awak militer Israel di klinik Al-Sheikh Radwan di utara kota Gaza. Serangan Zionis Israel ini bertujuan agar tim penyelamat dan kendaraannya tidak dapat berfungsi. Kejamnya serangan ini menjadi salah satu rencana Israel mengusir 1 juta warga Palestina dari kota Gaza.
Serangan Zionis Israel ke kamp pengungsi di kota Khan Younis, Gaza Selatan pada Rabu pagi menewaskan 10 orang termasuk 6 anak-anak. Tangisan para orang tua yang berada di kamar jenazah rumah sakit kian menambah duka. Tangisan keluarga tidak dapat dibendung saat mereka melihat jenazah ke-6 anak-anak yang telah disemayamkan di kamar mayat kompleks medis Nasar. Warga Palestina di kota Khan Younis kembali berduka atas serangan mematikan Zionis Israel dalam dugaan serangan udara di daerah tersebut. Menurut media Palestina, serangan Israel menewaskan 10 orang, termasuk 6 anak-anak saat semuanya sedang mengantri air bersama anak-anak lain. Sementara militer Israel belum mengomentari serangan itu hingga berita ini diterbitkan. Delegasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengunjungi rumah sakit lapangan yang ada di Uni Emirat Arab yang dibangun di Gaza pada Selasa waktu setempat. Para delegasi mengecek fasilitas serta kelengkapan rumah sakit yang akan digunakan oleh para warga Gaza. Kedatangan delegasi WHO dipimpin oleh Dr. Luca Pezzoli sebagai koordinator tim medis darurat. Pertemuan mereka dengan staf dari operasi Galanite Tree terlihat sedang memuat bantuan. Sementara para delegasi diajak berkeliling melihat fasilitas lengkap dari rumah sakit lapangan Gaza. Menurut kantor berita Emirates, delegasi WHO memuji peran penting Uni Emirat Arab melalui rumah sakit lapangan yang dapat menjadi respons kemanusiaan darurat di zona krisis. Rumah sakit lapangan Gaza menjadi bagian dari bantuan Uni Emirat Arab melalui arahan Presiden Mohammed bin Zayed dengan meluncurkan operasi Galanite Tree untuk warga Palestina di Gaza. Parade militer Cina dalam memperingati hari kemenangan Cina atas berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Cina-Jepang Rabu waktu setempat. Presiden Xi Jinping menyelenggarakan parade kemenangan ke-80 yang menandai penyerahan Jepang. Dihiasi dengan beragam inspeksi pasukan peralatan canggih termasuk rudal, tank, dan jet tempur. Semuanya dipamerkan bersama dengan aksi helikopter yang membentuk formasi angka 80. Parade militer terbesar Cina turut dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 26 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Seperti sosok Vladimir Putin dari Rusia, pemimpin DPRK Kim Jong-un, Masoud Pezeshkian dari Iran, dan Robert Fico dari Slovakia, serta Alexander Vučić dari Serbia. Presiden Xi Jinping menyelenggarakan pesta gala usai parade kemenangan ke-80 yang menandai penyerahan Jepang. Penampilan para seniman teater menampilkan adegan-adegan dari sejarah modern Tiongkok yang diproyeksikan ke layar lebar, serta diiringi oleh penyanyi dan penari yang tampil di atas panggung. Sebelumnya parade militer Cina berlangsung sebagai peringatan atas berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Cina-Jepang yang ke-80 tahun. Perayaan kemenangan ini turut dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 26 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Empat perempuan pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap sesama perempuan di Garut, Jawa Barat berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Garut. Dari hasil penyelidikan, penganiayaan terjadi karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Setelah viral video penganiayaan dan pengeroyokan oleh 4 perempuan terhadap seorang perempuan lainnya di sebuah taman di kawasan Tarogong Kidul, Garut, keempat pelaku berhasil ditangkap polisi dari sejumlah lokasi berbeda. Penganiayaan terjadi karena para pelaku emosi, tersinggung dengan perkataan korban. Karena merasa difitnah, merasa tidak senang. Kebetulan SA ini lagi di taman,
di Taman Lapang Asing ya di Bayongbong. Kemudian didatangi oleh SAS ini, tersangka SAS, kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara. Keempatnya kini mendekam di kamar tahanan Polres Garut, dijerat pasal kekerasan dan pengeroyokan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solehin, iNews melaporkan. Seorang sopir truk sedot WC kedapatan membuang muatan limbah kotoran manusia ke aliran Sungai Ciliwung di Kota Depok, Jawa Barat. Sopir truk yang kepergok langsung kabur dan kini sudah dilaporkan. Woi. Ya. Inilah video viral saat truk sedot WC membuang muatan limbah kotoran manusia ke aliran Sungai Ciliwung dari jembatan tol Cijago, Kota Depok, Jawa Barat. Saat aksinya dipergoki warga, sopir truk langsung menghentikan aksinya dan kabur ke arah tol Jagorawi. Ke jembatan tol, ada yang membuang limbah. Ke jembatan tol. Menurut aktivis pemerhati Sungai Ciliwung, ulah truk limbah membuang muatannya ke aliran Sungai Ciliwung sudah sering terjadi. Ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah ke Sungai Ciliwung ini sudah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait pencemaran. Kami sudah laporkan ini ke penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Dan informasinya insya Allah ini akan ditindaklanjuti untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Karena ini termasuk dalam pencemaran lingkungan, hukumannya jelas gitu ya, apalagi ini sudah berkali. Walaupun dia cuma alasannya baru kali itu, tapi kan teman-temannya dia banyak. Mudah-mudahan menjadi trigger atau menjadi perhatian itu semua untuk tidak membuang limbahnya ke Sungai Ciliwung. Sementara itu, truk limbah yang membuang muatannya di jembatan tol Cijago ini sudah terdeteksi berasal dari wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Ada yang membuang limbah. Pihak PJR Jagorawi sudah memanggil pemilik dan penyewa truk tersebut untuk meminta maaf dengan membuat surat pernyataan di atas meterai. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang sopir salah satu bank di Wonogiri nekat bawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah. Polresta Solo yang tangani kasus kini memburu sopir tersebut. Menurut pihak Polresta Solo, kasus berawal dari pelaku dan karyawan bank mengambil uang di Solo sebesar 11 miliar rupiah. Mobil kantor bank daerah tersebut mengambil uang 6 miliar rupiah di Bank Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke kantor cabang bank di Jalan Slamet Riyadi Solo untuk mengambil uang 5 miliar rupiah. Saat proses pemasukan uang, karyawan bank sempat izin ke toilet. Namun ketika karyawan kembali, sopir sudah kabur membawa mobil operasional berisi uang 10 miliar rupiah. Polisi kini memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dalam penantian oleh karyawan bagian teller yang diperintahkan untuk mengambil, menanti kecukupan uang 1 M kekurangan tersebut, dan ada pengamanan dari personel dalam keadaan buang air ke toilet, sehingga setelah dikabari dikiranya bergeser parkir, ternyata dihubungi sudah tidak ada jawaban, tidak ada respon. Dia lihat dalam rekaman yang ada dalam parkiran, kendaraan tersebut meninggalkan kantor bank daerah tersebut jam 12.20 versi kamera, sehingga sampai detik ini kita masih melakukan pencarian. Kita juga melakukan pendalaman terhadap informasi terhadap 3 polisi gadungan yang kerap menipu warga di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur diamankan polisi. Para pelaku mengiming-imingi bisa membebaskan seorang tahanan dengan meminta uang keluarga korban hingga puluhan juta rupiah. 3 penipu F, S, dan Y yang mengaku sebagai anggota polisi ditangkap di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ketiga pelaku menipu seorang wanita berinisial A dengan modus dapat membebaskan keluarganya yang ditahan.
Korban yang percaya telah membayar uang puluhan juta rupiah, namun hingga 3 minggu lebih keluarganya tak juga bebas. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari mendekati, meyakinkan korban sebagai anggota polisi yang memiliki kewenangan. Aku jadi polisi dan ini sungguh merugikan institusi Polri. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasal Reskrim bisa mengungkap kasus ini secara cepat, dan masyarakat apabila mendapati hal yang serupa jangan suka-suka untuk cross check ke Polres Pasuruan Kota. Jangan percaya atas iming-iming untuk bisa membantu dan sebagainya terkait dengan kasus atau penahanan. Silakan langsung datang ke kami, cek terkait dengan permintaan dari oknum-oknum dan sebagainya. Kini para pelaku dijerat pasal penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan para pekerja migran Indonesia ilegal dan mengamankan 2 orang pelaku. Puluhan PMI tersebut tergiur tawaran dari medsos bekerja di rumah situs judi online dengan iming-iming gaji belasan juta rupiah. Unit Catanras Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengamankan 10 pekerja migran ilegal yang hendak terbang ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin situs judi online. Para pekerja kebanyakan Gen Z, rata-rata berusia antara 20 hingga 25 tahun, berasal dari daerah Sumatera Utara. Mereka mendapat lowongan pekerjaan ke Kamboja melalui media sosial dengan iming-iming gaji fantastis hingga 12 juta rupiah. Polisi juga mengamankan 2 orang tersangka yang berperan merekrut korban melalui Facebook hingga membantu proses pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta, sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non prosedural. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang sudah kita dapatkan, kita menetapkan 2 orang tersangka. Para pemuda ini selanjutnya diserahkan ke BP3MI untuk diedukasi serta dipulangkan. Sementara para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 dan diancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 72 santri di Kota Depok, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan. Para santri ini mengaku mual dan muntah hingga diare, di mana 42 diantaranya harus menjalani rawat inap karena kondisinya yang lemah. Kasus keracunan makanan melanda Pondok Pesantren Baitul Quran, Kota Depok. Dalam kurun 3 hari, sebanyak 72 santri mengalami gejala demam, pusing, muntah, dan diare, hingga harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Kasus ini bermula pada 1 September, saat 57 santri datang ke rumah sakit dengan keluhan serupa. Dari jumlah itu, 31 santri dirawat inap, sementara 26 lainnya rawat jalan. Namun pada 2 September, jumlah pasien bertambah, 9 santri kembali masuk rumah sakit dan diharuskan rawat inap. Dengan penambahan ini, total 72 santri sudah mendapatkan penanganan yang terdiri dari 42 pasien rawat inap karena kekurangan cairan. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Puskesmas Tugu dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Hingga kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Hingga kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu intensif hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, PT MNC Teknologi Nusantara mendukung event bergengsi Golf Fusion Turnamen 2025 yang digelar di Tangerang Selatan, Banten. Acara yang diinisiasi PT Jatelindo Perkasa Abadi dan PT Jalin Pembayaran Nusantara ini memberikan pengalaman berolahraga dengan kemudahan bertransaksi menggunakan kris. PT Jatelindo bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara sukses menggelar Golf Fusion Turnamen 2025 di Damai Indah Golf Tangerang Selatan, Banten. Acara tersebut sekaligus menjadi momentum perayaan HUT ke-21 Jatelindo dengan mengusung tema Drive Toward a Cashless Society. Selain menghadirkan pengalaman olahraga, turnamen golf tersebut juga menghadirkan pengalaman kemudahan dalam bertransaksi selama acara dengan menggunakan kris. Dalam rangka kami itu memperkenalkan kris ya, bahwa kris itu bukan hanya bisa digunakan dalam keseharian, namun juga dalam suasana yang lebih eksklusif. Nah, kenapa kita pilih golf? Karena golf itu adalah kombinasi dari kolaborasi antara sport, networking, dan juga kelas premium. Jadi memang ini bagian dari programnya pemerintah melalui Bank Indonesia, bagaimana kita industri bisa mensupport untuk inklusi keuangan. Jadi memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Dalam turnamen ini PT MNC Teknologi Nusantara, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, turut hadir sebagai mitra strategis teknologi finansial. Kami di MNC Financial Services melalui anak usaha Motion Pay, Motion Bank, dan juga Flash, juga bersama-sama dengan Jatelindo dan Jalin, sangat mendukung Cashless Society. Salah satunya adalah bukan hanya di acara golf ini, semua pembayaran dilakukan secara digital melalui kris. Sinergi PT MNC Teknologi Nusantara, PT Jatelindo bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara diharapkan mampu mendorong adopsi transaksi non-tunai, sekaligus memperkuat infrastruktur pembayaran nasional yang inklusif dan efisien. Dari Jakarta, Wenda Lula Rama Romadona, iNews melaporkan.